Baik, terima kasih untuk kawan-kawan pemakalah. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam membahas sebuah pemikiran tokoh, ya, yang wajib kita lakukan adalah membaca langsung sumber atau hasil karyanya, agar mendapatkan pemahaman yang lebih orisinil terkait pemikiran tokoh tersebut. Itu saya sengaja men-share foto buku Nurcholish Madjid sebagai acuan bahwa di dalam membahas sebuah pemikiran tokoh, ya setidak-tidaknya kita benar-benar pernah melihat lah, membaca karyanya langsung, bukan hanya dari kumpulan tulisan yang ada di internet, ya, karena mungkin nanti akan berbeda, ya, orisinalitas pemahamannya. Oke, kawan-kawan yang bisa on cam tolong on cam, ya, karena kalau begini saya jadi kayak ngomong sendiri ini. Oke, ya. Saya ingin mengulas atau membangun satu pandangan terkait Nurcholish Madjid itu begini. Apa sih yang dipikiran di dalam pemikiran Nurcholish Madjid tentang multikulturalisme ini? Jadi sederhananya, Nurcholish Madjid itu ingin membangun satu kesadaran kepada manusia, pada masyarakat, bahwa kita itu jangan pernah anti terhadap perbedaan. Perbedaan dalam bentuk apapun, dalam bentuk culture, ya, kebudayaan, dalam bentuk ras, ya, dalam bentuk etnis, dalam bentuk suku, dalam bentuk agama, dalam bentuk golongan, dalam bentuk apapun. Kenapa ini harus diajarkan bahwa kita ini jangan anti terhadap perbedaan? Karena banyak konflik terjadi karena kita itu anti terhadap perbedaan. Kita selalu risih terhadap orang yang berbeda dengan kita. Kita benci ketika orang berbeda dengan kita. Dulu pernah, ya, ini saya cerita kepada teman-teman sebagai bukti aja lah, ya. Saya dulu pernah mengisi suatu kajian di sebuah tempat. Itu ada beberapa orang yang tidak suka saya mengisi kajian di tempat tersebut hanya karena saya berbeda organisasi dengan beberapa orang di pengurus masyarakat itu. Saya kira itu adalah penolakan-penolakan yang sangat lucu menurut saya, ya. Kenapa? Karena saya ditolak bukan karena pemikiran saya, tetapi hanya karena organisasi atau background keagamaan saya yang berbeda. Itu kan aneh, ya, bagi saya. Ya banyak sekali sekarang juga kan penolakan-penolakan terhadap beberapa tokoh dan lain-lain. Itu padahal bukan pemikirannya, tetapi hanya karena beda organisasi. Padahal kalau berbeda pemikiran ya harusnya didialogkan dong, diskusi, dibuat forum terbuka, biar menjadi satu pendidikan edukasi kepada masyarakat. Tapi kalau caranya ini orang berbeda disomasi, ditolak dan sebagainya, itu memberikan contoh kepada masyarakat bahwa perbedaan itu adalah hal yang harus ditolak, yang dimusuhi. Padahal harusnya dibuat forum terbuka, menjadi ilmiah. Perbedaan itu sifatnya menjadi diskusi, bukan menjadi permusuhan. Nah, hal-hal seperti ini kan yang menjadi miris sekali di kalangan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita itu inginnya masyarakat itu bersifat bersifat monoculture, ya, monokultur, hanya satu kebudayaan, hanya satu agama, hanya satu etnis, hanya satu golongan, hanya satu partai, ya bagaimana? Padahal dalam pandangan Nurcholish Madjid, perbedaan golongan, perbedaan etnis, perbedaan organisasi, perbedaan yang ada di dalam tubuh umat manusia di dunia itu adalah bersifat sunnatullah, kehendak Allah. Sebagaimana yang ditulis di dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummata wahidah. Apa lanjutnya, Agus Setiawan? Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummata wahidah. Apa lanjutannya itu? Coba ada yang bisa lanjutin nggak ayat itu? Mana ada duta imam nggak di sini? Duta imam, masa nggak tahu duta imam?
Ada Hah? Ustaz. Ada Ustaz. Sedikit. Tabarakallah. Ustaz. Apa coba lanjutannya? Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah apa? David. Tabarakallahu. Hah? Kok faba'atsallahu? Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah apa lanjutannya? Betul ya. Wala yazaluna mukhtalifin. Ini harus dicatat nih. Wala yazaluna mukhtalifin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah. Andai saja, kalau saja Allah itu berkehendak umat manusia itu menjadi satu umat saja, satu agama, satu etnis, satu golongan, satu partai, satu pemikiran, sangat-sangat bisa. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi Allah tidak menghendaki persamaan itu. Allah menghendaki kita berbeda. Jadi kalau kita memaksakan orang harus sama dengan kita, itu sama dengan menolak takdir atau sunatullah, hukum Allah. Sekarang kita pikir-pikir begini, mengapa Nabi Muhammad harus capek-capek mengislamkan masyarakat Arab? Padahal kalau Allah mau, bisa nggak tiba-tiba masyarakat Arab itu iman semua satu agama Islam? Bisa nggak? Sangat-sangat bisa. Bisa nggak Allah membuat semua umat manusia di dunia ini hanya Islam? Bisa lah. Orang Allah yang menciptakan. Tapi kenapa Allah menciptakan berbagai macam agama? Ada golongan ini, golongan itu. Ada kulit ini, kulit itu. Yaitu menguji sejauh mana penghormatan kita terhadap perbedaan. Dakwah itu bukan memaksa orang itu memiliki pikiran yang sama dengan kita. Dakwah itu mengajak. Mengajak itu beda dengan memaksa. Contoh misalnya Agus, Rifat, ayo kita ngaji yuk. Kalau kata Rifat, saya lagi sakit, ya udah. Kita harus memahami, toleran dengan kondisinya Rifat. Jangan kemudian, elah sakit doang ya kan. Cuman pilek doang, ayolah ngaji, ente nih kafir nih kalau nggak ngaji. Waduh kan, yang ada Rifat bukannya mau ngaji, malah tersinggung kan. Lagi sakit dikata-katain lagi kan. Nah itu kan. Jadi perbedaan itu untuk menguji sejauh mana perasaan kita mampu menghargai dan merasakan apa yang ada di dalam pikiran orang lain. Jangan menjadi Tuhan, padahal kita hanyalah manusia. Tuhan saja yang menciptakan manusia tidak memaksakan diri kita untuk berpikiran sama dengan Tuhan. Apalagi kita yang hanya manusia. Itu di dalam pandangan Nurholis Majid, pendidikan multikultural itu bagaimana peserta didik itu menyadari bahwa perbedaan adalah hal yang wajar, yang harus diterima, bukan hal yang harus dipermasalahkan, bukan hal yang harus dijadikan sumber konflik. Bahkan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila apa lanjutannya? Lita'arofu. Lita'arofu, perbedaan suku, bangsa, dan lain-lain itu bukan untuk menjadikan kita bermusuhan, tetapi lita'arofu. Apa ta'aruf itu? Ta'aruf itu adalah melahirkan satu kearifan, pengetahuan, kebijaksanaan, wisdom. Kita orang Sunda, misalnya saya yang orang Sunda bergaul dengan orang Jawa, bukan menjadi musuh orang Jawa hanya karena berbeda suku dengan saya. Justru dengan bergaul dengan orang Jawa harus menambah kearifan yang ada di dalam diri saya sebagai orang Sunda. Orang Jawa itu begini. Jadi menambah wawasan, pengetahuan, pemahaman terhadap hidup, terhadap dunia dengan berdialog dengan berbagai macam orang. Jadi perbedaan itu bukan harus dijadikan konflik dan permusuhan, tapi bagaimana perbedaan itu menjadikan kita bertambah pengetahuannya. Orang PTIQ ini mahasiswa ribut-ribut terus soal A, soal B, soal B. Coba Anda itu harus menghargai dong perbedaan pilihan orang. Kalau ada mahasiswa masuk golongan A, ya udah kita hargai. Ada golongan mahasiswa masuk B, kita hargai. Jangan gontok-gontokan. Bagaimana perbedaan-perbedaan pilihan Anda sebagai seorang mahasiswa itu harus dijadikan menambah keharmonisan dan pemahaman terhadap diri Anda, bukan menjadikan konflik dan permusuhan.
Makanya di dalam Al-Quran itu setelah lita'arofu lanjutannya kan inna akramakum indallahi atqakum. Apa inna akramakum indallahi atqakum itu adalah menghapus ego golongan. Kenapa golongan A menindas golongan B? Karena golongan A merasa lebih baik dari golongan B. Ini yang bahaya itu kalau kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita tahu di dalam sejarah barat misalnya dulu orang kulit hitam ditindas oleh orang kulit putih. Orang kulit hitam tidak boleh menjadi artis, tidak boleh menjadi pejabat, tidak boleh menjadi raja dan lain-lain. Hanya karena kulit. Kenapa? Karena orang kulit putih merasa lebih baik. Bayangkan hanya perbedaan kulit, kalau kita merasa lebih baik itu bisa menjadi penindasan yang bertahan selama ribuan tahun. Nabi Muhammad mengapa menjadikan Bilal sebagai Bilal bin Rabah itu sebagai muadzin, sebagai orang tukang adzan? Itu menunjukkan Nabi Muhammad tidak pernah melihat perbedaan apapun. Inna akramakum indallahi atqakum adalah salah satu ayat yang menjelaskan bahwa kita harus menghapus ego golongan dan manusia bukan dari golongannya, tetapi melihat dari kapasitas dirinya. Meskipun dia berbeda organisasi dengan kita, berbeda suku dengan kita, berbeda kebudayaan dengan kita, tapi kalau dia mampu menduduki suatu posisi, ya kita berikan posisi itu. Karena di dalam Al-Quran kita tidak boleh melihat orang dari latar belakang etnis, ras, dan lain-lain, tetapi kita harus melihat dari kapasitas dirinya. Jadi pendidikan multikulturalisme sederhananya adalah bagaimana kita mampu menyadari bahwa perbedaan adalah hal yang bersifat sunnatullah yang harus diterima dengan wajar. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita agar orang berpikiran, berorganisasi, bergolongan sama dengan kita. Dalam bukunya Cak Nur yang Islam, Doktrin dan Peradaban itu, multikultural itu membangun satu perbedaan itu, pemahaman bahwa perbedaan adalah hal yang wajar bukan hanya untuk umat manusia tapi di internal umat Islam juga. Jadi kadang-kadang kan umat Islam itu ada yang toleran terhadap Kristen, ya kan. Membangun toleransi antar umat beragama, tapi antar umat Islamnya tidak toleran. Nah, ini kan repot. Antar umat beragama toleran, tapi antar umat Islam nggak toleran. Nah, ini repot. Sama orang Kristen toleran mengucap selamat Natal, sama orang ini toleran gini-gini. Tapi sama umat Islam sendiri nggak toleran. Males dia Muhammadiyah, saya NU. Ini kan repot. Dia males FPI, saya NU. Ini kan gimana sih? Sama orang Kristen bisa toleran, tapi sesama umat Islam nggak bisa toleran. Bahwa ada perbedaan pandangan politik, ya silahkan. Ada perbedaan pandangan sosial, silahkan. Tapi kan kita ini sesama umat Islam. Mengapa kok ribut melulu? Hanya karena beda aliran, hanya karena beda golongan. Jadi, saya kira dalam pandangan Cak Nur, pendidikan multikultural itu jangan hanya difahami dalam tataran perbedaan kebudayaan, tapi perbedaan keseluruhan yang baik bersifat internal umat Islam ataupun bersifat universal antar umat manusia. Jadi saya kira itu saja mungkin komentar dari saya terkait pemikiran Cak Nur. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini adalah pertemuan terakhir kita ya, karena kita akan menghadapi Ramadan dan Ramadan libur ya, karena banyak proyek ya. Yang banyak proyek ya, yang nggak banyak proyek jangan iri terhadap yang banyak proyek. Itulah yang disebut dengan toleran ya kan, terhadap perbedaan pendapatan di kalangan mahasiswa di bulan Ramadan. Nah, itu kan. Yang penting yang banyak pendapatannya memberikan toleransi kepada yang sedikit pendapatannya, ya traktir buka puasa lah ya kan, biar terjadi keharmonisan kebudayaan di lingkungan mahasiswa ya kan. Kalau tidak seperti itu nanti gontok-gontokan ya kan. Nah, itu ya. Jadi saya mohon maaf ya kan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di bulan Syawal ya, atau di setelah Syawal nanti dengan semangat baru ya, dengan motivasi yang lebih baik di dalam mencari satu pengetahuan dan kearifan kebudayaan kita.
Oke, saya kira itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan lancar dan baik. Saya kira. Amin, amin, Amin ya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin, Pak. Iya, iya, Fi. Masya Allah, Pak David. Imam Al-Baiki, Masya Allah. Ustaz David, saya. David. David kata Pak Jamil kan bagi-bagi lah makanannya nanti takdir. Gua mau nanya dah. Dil, Supi. Gua mau nanya dah. Kalau misalnya Masya Allah, Ustaz Jabal. Kena keluar nggak ada? Di ini anjing di ninja si Fadil. Ah, keluar sih kapanya di nggak ada aja.